Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah ta'lim yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk tidak henti-hentinya senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Sehingga jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja telah menyelesaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan perintahnya dengan melakukan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Dan alhamdulillah kembali kita di tempat yang penuh mubarakah ini, kita dipertemukan, dikumpulkan. Mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan hari ini, yakni talabul ilm, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sakinah kepada kita semua, memberikan ketenangan kepada kita semua jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan menuntutnya ilmu kita bisa mempergunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Salam dan juga salawat mari kita sampaikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya hingga hari kiamat. Hadirin sidang jamaah yang mulia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami mengingatkan jamaah sekalian bahwa tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh kita semua sebagai orang yang beriman, yang mana kita selaku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menantikan bulan ini. Dan kita hanya bisa berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke dalam bulan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dengan umur-umur kita dan kita bisa mengisi waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memaksimalkan dengan amalan-amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa amalan-amalan yang besar maupun amalan-amalan yang kecil yang akan kita lakukan. Dan sesungguhnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah tempatnya. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan-amalan yang kita lakukan, baik itu amalan kecil maupun amalan-amalan besar yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan terkait banyaknya amalan-amalan yang menurut kita bahkan secara umum dianggap amalan tersebut adalah amalan yang kecil, amalan yang sepele jamaah sekalian. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang begitu besar terhadap amalan yang menurut kita sepele, menurut kita kecil jamaah sekalian. Jadi amalan yang kecil dengan ganjaran pahala yang begitu besar. Sesungguhnya di antara besarnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala, Dia akan melipat gandakan segala pahala. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya, mencintai ahli taubat,
mencintai doa orang-orang yang senantiasa bermunajat kepadanya, dan senantiasa memaafkan orang-orang yang berbuat dosa jika jujur taubatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jamaah sekalian, bentuk kemuliaannya adalah senantiasa memberikan pahala-pahala yang begitu besar dari amalan-amalan, meskipun amalan itu kecil menurut kita. Dan dengannya jamaah sekalian, hal ini tidak lain merupakan bentuk kecintaannya Allah kepada kita, orang-orang yang senantiasa beriman, yang senantiasa beribadah melakukan amalan-amalan tersebut, yang senantiasa berlomba-lomba melakukan amalan-amalan tersebut. Dan sungguh jamaah sekalian, beruntunglah orang-orang yang menjaga amalan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala yang besar. Dan sebaliknya, justru rugilah bagi mereka yang menyia-nyiakan amalan-amalan tersebut. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita tahu bahwa manusia yang paling bersemangat mengerjakan amalan-amalan meskipun sekecil itu adalah merekalah para sahabat radhiyallahu an. Mereka jugalah yang paling bersemangat senantiasa bertanya kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan apa meskipun kecil jamaah sekalian yang bisa mengantarkan dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu an dahulunya biasanya setelah selesai ikut mensalati jenazah langsung pergi. Tatkala sampai kepadanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengikuti jenazah sampai dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Maka Ibnu Umar pun berkata, sungguh kita telah menyia-nyiakan qirat-qirat yang banyak. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar mengomentari perkataan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata bahwa hal ini menunjukkan bagaimana keutamaan seorang Ibnu Umar. Mereka sedih atas terlewatnya amalan-amalan yang bisa mendatangkan pahala-pahala yang begitu besar jamaah sekalian. Jika demikian halnya Ibnu Umar, yang mana beliau begitu semangat dan benar-benar berusaha mengikuti sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan bagi kita jamaah sekalian, bagaimana dengan diri kita yang mungkin telah sampai kepada kita perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang menurut kita kecil, yang menurut kita sepele, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ganjaran pahala yang begitu besar jamaah sekalian. Tentunya itu menjadi motivasi bagi kita, menjadi pertanyaan besar bagi kita jamaah sekalian, dan hanya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah di dalam hati kita. Kita senantiasa diberikan keistiqamahan dalam melakukan amalan-amalan meskipun itu kecil, tetapi kita bisa melakukannya dengan secara kontinu, secara terus-menerus. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mencintai seorang hamba yang melakukan amalan-amalan kecil secara terus-menerus daripada hanya melakukan amalan yang besar namun tidak secara kontinu dan terus-menerus. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas amalan-amalan apa sajakah yang menurut kita itu sepele namun pahalanya besar? Di sini disebutkan yang pertama, mengikuti azan muadzin. Ya, ini yang pertama, mengikuti azan muadzin. Ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengarkan muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan, lalu bersalawatlah atasku. Sesungguhnya barang siapa bersalawat atasnya 10 kali, sesungguhnya barang siapa bersalawat atasku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atasnya 10 kali. Lalu mohonlah ampun bagiku wasilah, karena sesungguhnya dia adalah kedudukan di surga yang tidak diberikan kecuali bagi seorang hamba dari hambanya, dan saya berharap sayalah hamba tersebut. Barang siapa memintakan untukku wasilah, maka dia berhak atas syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan saat mendengar panggilan azan,
Allahumma rabbi hazihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'su maqamam mahmudan lazi wa'adtahu. Maka ia berhak mendapat syafaatku di hari kiamat. Jadi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita ketika kita mendengarkan azan, maka kita juga mengikuti apa yang diucapkan oleh sang muadzin. Dan bahkan kita anggap sepele hal tersebut. Bahkan ketika kita mendengarkan azan masih banyak saudara-saudara kita, dan bahkan kita pun dengan sibuknya juga bercerita. Iya, ketika azan berkumandang kita juga sibuk bercerita jamaah sekalian. Lantas mudah-mudahan dengan kita mendapatkan hak ilmunya tersebut, maka mulai mungkin sebentar ketika kita mendengarkan azan kita tenang. Kita menjawab azan tersebut. Janganlah kita juga bercerita di belakang atau melakukan hal-hal yang sia-sia sehingga kita lupa mengikuti apa yang dikatakan oleh sang muadzin. Itu yang pertama jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, membaca ayat kursi seusai tiap sholat, setelah sholat dan menjelang tidur. Ya, ini terkadang luput dari kita jamaah sekalian. Ya, padahal ayat kursi bagi kita sangatlah mudah kita hafalkan. Dan bahkan hampir dari kita semua menghafalkan ayat tersebut. Adapun dalil membacanya seusai tiap salat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka tidak ada penghalang antara dia dan surga kecuali kematian. Hadis riwayat Nasai dari Abu Umamah radhiyallahu an. Adapun tentang pembacaan sebelum tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka senantiasa baginya perlindungan dari Allah, tidak akan mendekatinya syaitan sampai subuh jamaah sekalian. Jadi hadis riwayat Bukhari. Jadi inilah amalan yang hendak kita lakukan setelah kita melakukan sholat. Hendaknya kita membaca ayat kursi, dan sebelum kita tidur hendaknya kita membaca ayat kursi. Dan bahkan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pun disampaikan oleh Abu Darda pada saat menjaga Baitul Mal. Ya, pada saat itu ketika ada seseorang yang hendak mencuri Baitul Mal, pada malam pertama kemudian orang itu ditangkap, dimaafkan. Kemudian pada malam kedua juga sempat ditangkap dan dimaafkan pula. Dan di hari ketiga jamaah sekalian ketika ditangkap, maka dia pun hendak mengajarkan sesuatu ilmu kepada Abu Darda. Ya, dia mengatakan bahwa saya akan mengajarkan kepadamu sebuah ilmu, tapi lepaskan saya. Ya, maka apa kata orang tersebut? Kalau kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi, maka syaitan tidak akan pernah mengganggumu. Maka jamaah sekalian, ketika Abu Darda menyampaikan hal ini kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata beliau? Bahwa sesungguhnya yang mendatangimu pada saat itu adalah syaitan. Dan barusan kali itu syaitan berkata jujur dan betul bahwa ketika kamu hendak tidur, maka bacalah ayat kursi, maka syaitan tidak akan pernah mengganggumu. Jadi itulah momen ketika syaitan itu berkata jujur, cuma pada saat itu ya. Kemudian jamaah sekalian, amalan-amalan selanjutnya yaitu membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah setiap malam. Ya, jadi surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir di setiap malam. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka keduanya telah mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian sabda Rasulullah, kafatahu, keduanya mencukupi. Sebagian ahli ilmu mengatakan maksudnya adalah mencukupinya mendapatkan pahala qiyamul lail dengan Al-Quran penuh. Sebagian mengatakan menjaganya dari kejelekan dan hal-hal yang tidak disukai. Dikatakan juga bahwa maksudnya adalah mencukupinya dalam masalah keimanan, karena di dalamnya tergandung keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab dan rasul, serta terkandung juga doa dan munajat kepada Allah,
dan kandungan yang lainnya. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, memungkinkan juga menggunakan seluruh makna yang disebutkan tadi. Ya, jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengusahakan bahwa setiap malam kita harus membaca surah Al-Baqarah di 2 ayat terakhir. Amanar Rasulu dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Kemudian amalan selanjutnya kata beliau adalah salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersalawat atasku sekali, maka Allah bersalawat atasnya 10 kali. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dan Nasai ada tambahan dari Anas bin Malik secara marfu', dan dihapus baginya 10 kejelekan dan dinaikkan baginya 10 derajat. Dan dari Abu Darda radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersalawat atasku 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu sore, maka ia mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tabrani. Betapa banyak kaum muslimin jamaah sekalian yang menyepelekan hal ini. Ya, mereka tidak memberi perhatian untuk senantiasa bersalawat atas Nabi saat Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Padahal bersalawat atas Nabi selain memiliki ganjaran yang sangat besar, orang yang menyepelekannya pun disifati dengan sifat yang kikir. Iya. Tidaklah disebut kikir seorang hamba ketika dia mendengarkan Nabi kita disebutkan dan dia tidak bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bakhil adalah seorang yang jika namaku disebut dia tidak bersalawat atasku. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasai. Jadi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita melihat mendengarkan bahwa amalan ini cukup sepele, ya, cukup gampang untuk kita dikerjakan, tapi masih banyak di antara kita yang menyepelekan hal ini, padahal ya begitu besar faedah, begitu besar ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, amalan-amalan selanjutnya adalah puasa hari Arafah dan Asyura. Ya, puasa hari Arafah menghapus dosa setahun yang lampau dan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa hari Arafah maka saya berharap itu menghapus dosa setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Jadi puasa Arafah ini kita lakukan pada setiap tanggal 9 Zulhijjah, ya, ketika jamaah haji wukuf di Arafah, ya, ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Kemudian adapun puasa hari Asyura, maka dia menghapus dosa setahun yang telah berlalu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa hari Asyura saya berharap dia menghapus dosa setahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi puasa Asyura ini adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Ya, pada tanggal 10 Muharram. Jadi marilah kita berpuasa pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana harapan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dosa kita akan diampuni setahun yang lalu. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan selanjutnya adalah memohonkan ampunan untuk kaum mukminin. Ya, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memohonkan ampunan bagi kaum mukminin laki-laki dan perempuan, maka Allah menulis baginya untuk setiap seorang mukmin laki-laki dan perempuan satu kebaikan. Ya, hadis riwayat Tabrani, dihasankan Syekh Al-Albani. Jadi janganlah kita ya pernah bosan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Ya, minimal kita mendoakan bagaimana supaya dia terhindar dari masalah, ya, apalagi mungkin ya kita di sekitar kita semua orang-orang mukmin, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita, ya, karena sesungguhnya salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala mendoakan saudara kita, ya, dan saudara yang kita doakan tersebut tidak mengetahui bahwa kita mendoakannya. Itulah salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jamaah sekalian, amalan selanjutnya adalah ucapan subhanallahu wa bihamdihi 100 kali. Ya, subhanallahu
wa bihamdihi 100 kali. Ya, mungkin ya kita hanya duduk sebentar 1 menit, kita bisa membacanya sampai 100 kali jamaah sekalian. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka dihapuskan darinya kesalahan-kesalahan meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah jamaah sekalian. Ya, inilah pahala ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Ya. Dan bahkan mungkin kita bisa mengulang-ulangnya dalam sehari, dan ganjarannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita sebanyak mungkin dosa kita sebanyak meskipun sebanyak buih di lautan. Kemudian selanjutnya adalah amalan selanjutnya adalah takziah untuk ahli mayit atau orang yang kena musibah. Dari Amr bin Hasan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim mentaksiai saudaranya karena suatu musibah kecuali Allah akan memakaikannya pakaian kehormatan di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani. Iya, jadinya mas sekalian, ya ketika ada saudara kita yang terkena musibah apa saja, ya marilah kita mentakziah dengan cara menghibur mereka, senantiasa ya memberikan pesan-pesan yang dengannya bisa meningkatkan motivasinya untuk bisa melanjutkan kehidupan jamaah sekalian. Ya karena banyak ya saudara-saudara kita yang ya mungkin mendapatkan cobaan dan ujian karena kita tidak merasa diberikan perhatian, ya, dan bahkan ada saudara-saudara kita yang mengakhiri kehidupannya karena seperti itu, seolah-olah mereka ya tidak diperhatikan oleh saudara-saudaranya yang lain. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan selanjutnya itu menyalami sesama muslim. Dari sahabat Uzaifah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin jika bertemu mukmin yang lain mengucapkan salam, kemudian mengucapkan salam lalu menyalaminya, maka berguguranlah dosa keduanya sebagaimana bergugurannya daun dari pohon. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam Ausat dan dia memiliki disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi dia di amalan selanjutnya ini adalah bagaimana ketika kita bertemu dengan saudara kita, ya kita menyalami sambil mengucapkan salam, ya berjabat tangan sambil mengucapkan salam. Dan alhamdulillah kita mungkin sekarang ya sudah dibebaskan untuk bisa berjabat tangan, ya corona sudah tidak ada. Ya marilah kita berjabat tangan. Ya, karena pahalanya bagaimana jamaah sekalian? Ketika kita ya berjabat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana ya berjatuhannya daun di pepohonan. Ya, sampai kita melepaskan tangan saudara kita. Ya, jadi semakin lama kita berjabat tangan, semakin banyak juga dosa yang Allah Subhanahu wa taala hilangkan daripada kita. Jadi janganlah kita artinya bermalas-malasan untuk karena jadi jangan jabat tangan karena sering ketemu. Ya, tapi bagi kita mudah-mudahan dengan ya mengetahui faedah, mengetahui manfaat daripada berjabat tangan dan memberi salam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah menjenguk orang sakit. Dari Sahabat radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjenguk orang yang sakit, maka dia senantiasa berada di khurfatil jannah sampai ia kembali. Rasulullah ditanya, apa itu khurfatil jannah? Maka beliau menjawab, kebunnya yang buahnya siap dipetik. Kebunnya yang buahnya siap dipetik. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di waktu pagi kecuali 70.000 malaikat berselawat atasnya sampai sore. Dan jika menjenguk di waktu sore, maka 70.000 malaikat berselawat padanya sampai pagi hari, dan baginya khurfatil jannah. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, jadi inilah salah satu faedah bagaimana kita ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit. Kalau di pagi hari kita menjenguk, maka
70.000 malaikat akan bersalawat kepada kita sampai sore hari. Kemudian kalau misalnya kita menjenguk di sore hari, maka malaikat sebanyak 70.000 akan bersalawat kepada kita, dan kita akan mendapatkan yang namanya kurfatul jannah, artinya kebun-kebun yang sudah siap untuk dipetik. Mudah-mudahan jamaah sekalian dengan motivasi ini, ya janganlah kita bosan untuk menjenguk saudara-saudara kita yang ketika ada yang sakit, marilah kita menjenguknya. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal amalan-amalan ini. Kemudian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, amalan selanjutnya itu berjalan memenuhi keperluan saudara muslim. Ya, jadi janganlah ragu-ragu memenuhi kebutuhan saudara sesama muslim sedangkan kita mampu untuk itu. Sesungguhnya di dalamnya ada pahala yang sangat agung. Sebagaimana ditekankan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya saya berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi suatu keperluan lebih saya cintai daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi maksudnya, selama sebulan. Hadis riwayat Tabrani dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an. Ya, jadi jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, jadi amalan ini ya tentunya sangat besar juga pahalanya. Ya, kita hanya mungkin ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan agar urusannya selesai dan kita bisa membantunya, maka bagi kita adalah pahala sebagaimana kita beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan jamaah sekalian. Jadi ya dengan motivasi itu mungkin pahala, ya jangan kita bosan ketika ada saudara kita bilang Ces butuh bantuan dulu ya, mungkin kita bisa membantu saya untuk menguruskan saya punya urusan. Ya misalnya kita punya petinggi mungkin atau yang kerja misalnya di kantor instansi dan sebagainya, ketika kita meminta dan bisa memuluskan urusannya, ya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kita pahala dengan yang seperti ini. Kemudian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, amalan selanjutnya dan ini mungkin banyak kita lalaikan. Ya, yang pertama adalah yaitu mandi Jumat. Ya, mandi ketika hendak salat Jumat, berangkat awal, berjalan saat ke masjid, dan diam saat khutbah. Ini banyak sekali kaum muslimin yang senantiasa melalaikan amalan-amalan tersebut. Ya, dari Aus bin Aus radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa mandi di hari Jumat dan bersungguh-sungguh padanya, lalu berpagi-pagi dan bersungguh-sungguh padanya, dan jalan kali bukan berkendaraan, lalu mendekat imam dan mendengarkan serta diam dan tidak berbicara sia-sia, baginya setiap langkah antara rumah dan masjid diberi pahala amalan setahun, pahala puasa dan salatnya. Hadis riwayat Ahmad, Ashabu Sunnah, Ibnu Hibban, Hakim, dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, sungguh besar amalan yang mungkin selama ini kita anggap sepele. Ya, bahkan khatib sudah naik di mimbar baru kita datang. Ya. Atau bahkan kita anggap sepele tersebut. Khatib berbicara, berkhutbah, kita juga berbicara yang sia-sia jamaah sekalian, sehingga kita tidak mendapatkan amalan-amalan di hari Jumat. Kemudian amalan selanjutnya adalah membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka dipancarkan baginya cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, dan dalam riwayat yang lain disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka dipancarkan baginya cahaya antara dirinya dan Baitul Atiq. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mungkin inilah amalan-amalan yang menurut kita, menurut kaum muslimin secara umum menganggapnya sepele, menganggap enteng amalan-amalan ini, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah amalan yang akan diganjarnya dengan pahala yang begitu besar, dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kaum muslimin, kepada umatnya yang senantiasa beriman, yang senantiasa beristiqamah, yang senantiasa bersemangat untuk melakukan amalan-amalan sekecil apapun. Jadi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak luput dari amalan-amalan tersebut.
Ya, untuk senantiasa melakukan amalan-amalan tersebut. Apalagi kita sudah tahu ya bagaimana ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita melakukan amalan-amalan tersebut. Jadi jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang sempat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini itu bermanfaat pada diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.